Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karim wa syarrif wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, salatan taghfiru bihaz dzunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliqu bihal usub wa talinu bihas su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat Masjid Jami Nikmatul Ittihad rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini diringankan langkah kaki kita di dalam menjalankan salah satu kewajiban kita, menjalankan syariat Islam di muka bumi ini, melaksanakan sholat Jum'ah berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan dari sejak pagi hari tadi sampai saat ini kita berada di dalam lindungan dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabatnya, istrinya, dan juga kita selaku pengikutnya yang senantiasa menegakkan akan sunnah dan syariatnya. Mudah-mudahan dengan salawat dan salam tersebut kelak kita akan mendapatkan syafaatul uzmah, pertolongan yang sangat agung yang datangnya dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, melalui mimbar ini pula Al-Fakir berwasiat khusus kepada Al-Fakir sendiri dan juga kepada seluruh jamaah Jumat untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan dengan sebenar-benarnya takwa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Imtisalu awamirillah, semaksimal mungkin dalam sisa usia kita laksanakan segala perintah Allah, wajtinabu nawahih, dan semaksimal mungkin pula dalam sisa usia kita jauhkan, kita hindari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelak waj'alna min ibadillahil muttaqin, kelak kita akan dijadikan sebagai orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, wa tilkal jannatu allati nuritsu min ibadina man kana taqiyya, itulah surga yang aku wariskan kepada hamba-hambaku, man kana taqiyya, siapa di antara mereka yang takwa kepadaku. Mudah-mudahan sekali lagi kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala
Mari kita jadikan diri kita, sanubari kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kita kenal dengan yang namanya kalimat barokah, berkah. Salam berkah. Cium tangan orang tua berkah. Cium tangan orang alim berkah. Hormat kepada yang lebih tua kita kenal dengan istilah barokah. Ternyata keberkahan ini tidak hanya dalam Islam saja. Dalam agama yang lain pun itu terkenal juga yang namanya berkah. Namun pembahasan kita saat ini secara bahasa, berkah itu atau barokah memiliki arti dalam literatur keislaman an-nama'u wa ziyadah, tumbuh dan bertambah. Jadi tidak hanya sekedar dia tumbuh iman kita, tapi juga bertambah kekuatan keimanan kita. Atau di kalimat yang lain as-sa'adah, berkah itu para ulama juga mengatakan as-sa'adah, yang artinya kebahagiaan. Banyak ulama mengatakan secara kesimpulan mengartikan berkah itu sebagai ziyadatul khair, tambahan akan kebaikan, berupa kebahagiaan dan ketentraman dalam kehidupan, tentu seiring restu dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan diperoleh karena adanya suatu amal kebaikan yang dikerjakan dan diupayakan oleh seseorang. Keberkahan tidak mungkin didapatkan oleh seseorang yang melakukan perbuatan yang jelek, apalagi sampai menyalahi aturan agama Islam. Contoh di dalam muamalah, keberkahan bisa didapatkan jika dilakukan dengan cara-cara yang baik, jujur, tidak curang, dan juga tidak merugikan orang lain. Misalkan dalam dunia perdagangan, meski seseorang mendapatkan penghasilan yang sedikit dari dagangannya, jika dilakukan dengan jujur dan tidak curang, maka ia akan mendapatkan keberkahan dari hasil usahanya tersebut. Ketika seorang mendapatkan keberkahan, maka hidupnya akan terasa bahagia, tenang, tentram, dan selalu merasa cukup meski nominal penghasilannya sedikit. Justru sebaliknya, ada orang yang kaya raya, penghasilannya banyak, namun cara mendapatkannya tidak baik, maka ia tidak akan mendapatkan keberkahan dalam hidupnya. Ia tidak tenang karena selalu merasa kurang meski sudah bergelimang harta. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dari Imam Ibnu Abbas radhiyallahu an Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syarat tujar, innakum qad walaitum amran halakat fihil umamus salifatu al-mikyalu wal mizan, rawahul Baihaqi. Dikatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dari Imam Ibnu Abbas radhiyallahu an, wahai para pedagang, sesungguhnya kalian menguasai urusan-urusan yang telah mencelakakan umat-umat terdahulu, yaitu urusan takaran, wal mizan, dan urusan timbangan. Hadis ini merupakan peringatan kepada para pedagang sekaligus pengingat kepada kejadian-kejadian yang banyak sekali menimpa kaum-kaum terdahulu tatkala mereka melakukan kecurangan dalam urusan takaran dan timbangan, sehingga mereka menjadi binasa akibat perbuatan yang mereka lakukan tersebut. Takaran dan timbangan adalah hal yang penting dalam kegiatan transaksi jual beli atau perdagangan. Keduanya merupakan salah satu penentu tinggi rendahnya harga suatu barang. Jika takaran dan timbangannya lebih banyak, maka harganya pun akan naik. Begitu pula sebaliknya,
karena keduanya berhubungan langsung dengan harga. Banyak di antara pedagang yang justru memanfaatkannya untuk meraup keuntungan lebih banyak dengan cara bermain curang, yaitu dengan cara mengurangi takaran serta timbangan dan tetap mematok dengan harga yang sangat tinggi. Peringatan tentang takaran dan timbangan banyak sekali disampaikan oleh Rasulullah, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis-hadisnya. Di dalam surat Hud, kita kenal dengan surat Hud ayat 84 sampai 85. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila madyana akhahum Syuaiba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh wa la tanqusul mikyala wal mizan inni arakum bi khairin wa inni akhafu alaikum azab yaumin muhit wa ya qaumi auful mikyala wal mizana bil qisti wa la tabkhasun nasa asya'ahum wa la ta'tsaw fil ardi mufsidin. Kepada penduduk Madian kami utus saudara mereka, yaitu Nabi Syuaib. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Janganlah kamu kurangi yang namanya takaran dan timbangan. Sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik dan makmur. Sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa azab pada hari yang meliputi dan membinasakanmu, yaitu yaumul akhir, hari kiamat. Wahai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan dengan adil. Janganlah kamu merugikan manusia akan hak-hak mereka, dan janganlah kamu membuat kejahatan di bumi ini dengan menjadi seorang perusak. Pada era modern saat ini, aksi kecurangan para pedagang sangat beragam. Apalagi saat ini kita banyak kenal yang namanya toko online. Pedagang sama pembeli enggak ada yang ketemu, yang menjual berbagai macam barang yang bisa diakses dari rumah tanpa harus ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Transaksi seperti ini terkadang membuat pedagang lebih mudah melakukan kecurangan. Misalkan dengan memasang foto yang bagus, namun kenyataan barangnya tidak sebagus foto yang dipajang. Ada pula yang memberi keterangan takaran tertentu, namun setelah barang dikirim, takaran barang tersebut tidak sampai batas sebagaimana pada keterangan sebelumnya. Motif-motif seperti ini dilakukan oleh sebagian pedagang karena sifat mereka yang tamak dan rakus, serta merasa tidak cukup dengan apa yang sudah diperolehnya. Sifat seperti ini harus dihindari, sebab jika terjatuh pada perbuatan curang, maka ia akan jauh dari keberkahan dalam hidupnya. Pada akhirnya, hidupnya akan selalu diselimuti kerisauan dan ketidaktenangan. Dalam salah satu momen, Rasulullah SAW pernah memberikan nasihat kepada sahabat-sahabat muhajirin, sahabat yang hijrah bersama Nabi ke Madinah, yang salah satu isinya adalah tentang peringatan bagi orang-orang yang mengurangi takaran dan timbangan, bahwa perbuatan tersebut justru akan menghalangi jalan rezeki mereka. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walam yanqusul mikyala wal mizan illa ukhizu bis sinin wa shiddatil mauna wa jawri sultani alaihim. Ada 3 hal-hal yang menyebabkan, yang menjadi akibat seseorang melakukan kecurangan dalam takaran dan timbangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sabdanya, tidaklah mereka mengurangi takaran dan timbangan dengan berbuat curang, kecuali yang pertama, mereka akan ditimpakan musibah musim kemarau yang berkepanjangan. Yang kedua, wasiddatil maunah, sulitnya penghidupan. Di antara ulama mengatakan tingginya harga bahan-bahan pokok yang kita kenal dengan sembako. Dan yang ketiga, wajauris sultani alaihim,
dan Allah berikan kepada mereka adalah penguasa-penguasa yang zalim. Nauzubillahi min dzalik. Segala bentuk aksi ini tentu menjadi perhatian dalam Islam. Islam sebagai agama yang mendorong kesejahteraan dalam kehidupan, mengecam yang namanya aksi kecurangan dalam transaksi apapun, karena perbuatan itu dapat menyebabkan kerugian bagi orang lain. Perilaku yang dapat merugikan orang lain tentunya menghambat laju perkembangan kesejahteraan umat Islam dan masyarakat secara luas. Lalu bagaimana solusi yang terbaik? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya pula, "Da' ma yuribuka ila ma la yuribuk. Fa inna sidqa tuma'ninah wa innal kadziba ribah." Solusi yang dilakukan, yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, "Da' ma yuribuka ila ma la yuribuk." Tinggalkan segala sesuatu yang meragu-ragukanmu kepada hal-hal yang tidak meragu-ragukanmu. Kira-kira kalau saya transfer duluan, barang dikirim apa kagak? Udah, tinggalin. Kira-kira saya beli sekian, katakanlah sekilo, apakah nanti dikirim sekilo? Udah, tinggalin. Gak usah kita beli barang-barang tersebut. Artinya dalam jual beli, sehingga menimbulkan yang namanya katakanlah kecurangan antara pedagang dan pembeli. Fa inna sidqa tuma'ninah, karena sesungguhnya perbuatan yang jujur tuma'ninah, mendatangkan ketenangan, ketentraman, keberkahan. Wa innal kadziba ribah, dan sesungguhnya kedustaan, curang, tidak jujur dalam segala hal, ribatun, mendatangkan kerisauan dan ketidaktenangan dalam kehidupan seseorang. Demikianlah khutbah yang sangat singkat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bertakwa, sehingga kita mendapatkan hidayah dan taufiknya, dan selalu mendapatkan petunjuk ke arah ihdinas siratal mustaqim, ke jalan yang lurus. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iqraran bi rububiyyatihi wa irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul bashar. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil masabihul ghurar. Mata salat ainun binazar wa udhunun bi khabar min yaumina hadza ila yaumil mahsyar. Amma ba'du, faya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar wantahu amma naha anhu wa hazar wa'lamu anna Allah tabaraka wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa thana bi malaikatihil musabbihati bi kursi faqala ta'ala wa lam yazal qailan alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad jaddil Hasan wal Husain wa ala alihi wa ashabihi khairu ahli darain, khususan awal walir rafiq Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq wa ala sadiqil masduq Sayyidina Abi Hafs Umar Al-Faruq
wa ala zaujil bintaini Sayyidina Utsman Zunnurain wa ala ibni amihil ghalib Sayyidina Ali bin Abi Thalib wa ala sittatil baqina radhiyallahu anhum ajma'in wa ala sibtaihi syarifaini sayyidi sababi ahli darain Abi Muhammadinil Hasan wa Abi Abdillahil Husain wa ala amaihil fadilaini alan nas Sayyidina Hamzah wa Sayyidina Al-Abbas wa la baqiyati sahabati ajma'in wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat waqtu bilahum assalamata wal afiyata alaina wa ala abidikal hujaj wal guzzat wal musafirin fi barrika wa bahrika minal muslimina min ummati sayyidina Muhammadin ajma'in. Allahumma adfa'anna al bala wal waba wal fahsya was sadaida wal mihan ma zahara min baladina hadza khassah wa min buldanil muslimina ammah. Allahumma izzal islam wal muslimin Allahumma izzal islam wal muslimin Allahumma izzal islam wal muslimin Allahumma ansur ikhwananal muslimina wal mujahidina fi Palestin. Allahumma ihfaz Masjidal Aqsa Allahumma ihfaz Masjidal Aqsa Allahumma ihfaz Masjidal Aqsa min udwanil mu'tadin wa makiril makirin wa kaidil kaidin. Allahumma la tarfa' li a'daika fihi rayah wa la tuhaqqiq lahum fihi ghayah waj'alhum ibratan wa ayah. Allahumma ja'al sya'nahum fi sifal wa amrahum fil wabal wa kaidahum fi dhalal farriq jam'ahum wa shattit syamlahum waj'alhum ibratan limu'tabirin ya rabbal alamin. Allahumma ahlikil kafarata wal yahuda wal mubtadi'ata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azima yazkurkum washkuruhu ala niyamihi yazidkum wa yahdikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.